apakah sholat kita itu menyembah Allah? Nah, kalau di tingkat syariat, ya. Tapi kalau kita lanjut ke tingkat tasawuf, kalau kita menyembah Allah, apa Allah itu butuh disembah? Ya. Kalau begitu Allah berkekurangan dong. Ya. Dia masih butuh disembah. Jadi kalau nggak disembah, dia nggak jadi Tuhan. Allah nggak butuh disembah, nggak. Sedunia ini orang menyembah Allah, Allah nggak untung, nggak. Sedunia ini orang nggak ada yang nyembah Allah, Allah nggak rugi. Jadi nggak ada manfaatnya kita bagi Allah, ya. Bagi Allah nggak ada manfaatnya kita menyembahnya. Karena Allah nggak butuh. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Maka sholat itu sendiri sebenarnya, ya di tingkat syariat ya kita katakan menyembah Allah, kan begitu. Tapi kalau kita coba, apa sih yang kita persembahkan sama Allah itu? Apa berdiri ruku tidak itu namanya menyembah Allah? Yang kita persembahkan sama Allah apa? Nah, ini dulu ya yang kita lihat ya. Ya. Apa yang kita persembahkan, berapa macam sesembahan kita, apa isi sesembahan itu. Di kalau bahasa tasawufnya kita persembahkan apa? Ini namanya mi'raj, Pak. Ya, persembahkan diri zahirmu kepada diri batinmu. Kalau sudah persembahkan diri zahir dipersembahkan ke diri batin, diri zahirmu sudah nggak ada. Lalu persembahkan pula diri batinmu kepada rahasia dirimu. Kalau diri batinmu sudah kau persembahkan kepada rahasia dirimu, diri batinmu pun tak ada. Nah, bagaimana kita katakan kita menyembahnya? Pakai apa kita menyembahnya? Kita berdiri dengan kodratnya, kita melihat dengan basornya, kita mendengar dengan samanya, kita tahu dengan ilmunya. Punya dia semua, yang punya kamu mana? Ya. Kamu katakan kamu menyembah Allah, pakai apa kamu menyembah Allah? Yang kamu pakai itu punya aku. Ya, jangan bohong. Punya aku yang kau pakai, ngaku-ngaku punya kamu. Itu. Apa nggak bohong? Itu. Kita berdiri dengan kodratnya, kita melihat pun pakai basornya, kita mendengar pun pakai samanya, tahu baca ide itu ilmunya. Yang punya kita mana? Nah, di sini makanya saya katakan tadi, kalau namanya persembahan, mempersembahkan diri zahir kepada diri batin. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang kau perintahkan. Manakah di antara ibadah-ibadahku yang kau cintai? Apakah solatku?" Tanya Nabi Musa. Allah menjawab, "Solatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, karena solatmu terpelihara dari keji dan mungkar." "Apakah zikirku?" Tanya Nabi Musa lagi. Dan Allah menjawab, "Zikir itu hanya untuk dirimu sendiri, karena zikir akan membuat hatimu tenang." Nabi Musa penasaran bertanya lagi, "Apakah puasaku yang engkau sukai?" "Puasa itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsu." "Lalu ibadah apa yang kau cintai ya Allah?" Allah menjawab, "Ketika engkau membahagiakan orang lain yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya, itulah yang aku cintai."